Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bigan Ponse. Kali ini saya akan melakukan cangkok pada bahan cendrawasih. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mau saya cangkok ya. Ada beberapa bahan cangkokan yang punya prospek ya, seperti ini. Ini ada beberapa yang saya incar nih. Jadi ini bisa dicangkok. Ini nanti saya akan perlakukan dengan model cangkok belah batang ya. Maksudnya belah batang bagian samping kiri kanan. Dan untuk menyingkat waktu, saya akan mempersiapkan ya perlengkapannya. Cutter, pisau biasa, ini MCK untuk mencangkok, gergaji, kerkut, dan gunting. Yang terakhir ini adalah kawat wiring untuk mencangkok bogel bahan cendrawasih. Saat ini mungkin terbilang sangat istimewa ya bagi saya, karena sebelum saya akan mencangkok, saya akan melakukan wiring ya dan penggabungan cabang. Sebelumnya akan saya rapihkan dulu penampangnya menggunakan kerkut. Untuk jenis cendrawasih salah satu jenis yang sulit untuk tertutup kambiumnya bekas luka ya. Tapi kalau dengan kesuburan yang maksimal tetap juga akan bisa terkejar ya. Jadi polanya kembali ke tingkat kesuburan. Kalau kesuburannya tinggi, maka bekas luka pun akan bisa tertutup. Dan untuk kali ini saya akan melakukan penggabungan cabang ya, penggabungan cabang untuk proyeksikan dengan pola-pola tertentu. Ini sepertinya kurang sedikit ya, supaya agak rapi. Sedikit lagi biar rapi. Jadi sebelum saya mencangkok teman-teman, ini saya bersihkan dulu lumut-lumutnya. Ini supaya tidak mengganggu, saya ikat dulu ya. Dan supaya pemandangannya bisa fokus, ini daun-daunnya yang menghalangi kamera saya ikat dulu, saya singkirkan dulu. Saya akan menggabungkan ini ada tiga tunas, ini saya gabungkan menjadi satu. Ini nanti proyeksinya untuk cabang kedua. Jadi bagian pangkalnya akan saya ikat ya, saya ikat. Kemudian tujuan mengikat adalah supaya melengket. Jadi untuk jenis cendrawasih ya, walaupun dia salah satu kayu yang tidak bergetah, tapi kalau kita lengketkan dia akan menyatu. Nah, ini salah satu potensi yang mungkin boleh dibilang kelebihan ya. Kelebihannya jenis cendrawasih ini, dia mudah lengket ya. Meskipun tua, tapi kalau untuk yang cabang tua atau tunas tua, saya sarankan dilukai dulu. Karena dengan dilukai, kambium kedua tunas itu akan mudah menyatu. Mohon maaf ya kalau berisik ya, karena kebetulan ini di jalan raya. Saya menggunakan kawat nomor 0 ini, kawat yang paling kecil.
Yang saya ikat ini terdiri dari 3 tunas, saya gabungkan menjadi satu, dan nanti saya akan pecahkan lagi. Saya pecahkan menjadi anak cabang ya. Saya pecahkan anak cabang. Nah, ini yang saya bengkokkan ini nanti akan saya cangkok juga. Ini punya prospek juga yang bagus, dan ini nanti menjadi cabang pertama ini yang diwiring. Nah, ini menjadi cabang kedua, dan ini menuju top yang ini. Nah, ini prospek juga. Nanti sementara saya tunda dulu, saya kerjakan yang ini. Nah, ini nanti saya akan wiring dulu. Saya akan mewiring untuk calon cabang ya, cabang pertama dan cabang kedua. Mohon maaf ini karena sewa kamera saya sendiri dan kamera ada di samping, jadi agak mengganggu pemandangan ya. Kurang fokus, mohon maaf. Yang paling penting saya berharap pesan dari video ini sampai kepada teman-teman ya, untuk berkabar-kabar. Nah, ini saya wiring, ini menjadi cabang pertama nanti. Jadi polanya nanti saya akan langsung bentuk bogel ya, bogel cendrawasih. Memang begitu teman-teman, sulit sekali untuk kita mendapatkan bahan bogel dari stek ya, sebab kalau di stek dia tumbuhnya merumpun seperti bambu. Begitu kita tancap, nanti yang tumbuh itu bergerombol seperti bambu, dan itu sangat menyulitkan. Nah, satu-satunya, barangkali bukan satu-satunya, tapi salah satu teknik yang mudah untuk kerjakan mendapatkan bahan bogel ya, dengan cara mencangkok ini. Untuk selanjutnya saya akan melukai penampang bagian yang akan saya gabungkan ya. Jadi ada 2 cabang yang ke atas ini nanti akan menuju top, dan saya lukai, aduh mohon maaf ya, tertutup ya. Jadi 2 penampang atau 2 sisi ya, yang bagian akan digabungkan ini saya lukai ini hanya untuk membuang apa ya, kulit yang tebal. Nah, ini mungkin, nah ini 2 penampang yang akan ketemu ini saya lukai. Tujuannya adalah antara kambium supaya ketemu begitu. Nah, ini nanti saya akan ikat ya, kemudian saya wiring, dan ini saya proyeksikan nanti untuk menuju mahkota. Yang kan ada 2 ya, yang satunya untuk cabang ketiga, yang satunya ke mahkota. Ini sementara saya ikat dulu. Yang menuju top saya ikat dulu untuk memudahkan pekerjaan. Selanjutnya saya akan mewiring dari 2 cabang ini. Yang satunya ini adalah ke cabang pertama, dan yang keduanya sebelah kanan adalah cabang kedua. Nah, di sini saya akan, nah ini untuk back nanti, untuk mengisi dimensi ruang agar kanopinya lebih luas. Ini akan saya wiring yang menuju top, dan untuk backnya sekalian akan saya wiring, saya arahkan supaya memudahkan ya, tidak kerja 2 kali. Jadi saya berharap pada saat dipanen nanti itu sudah membentuk bogel yang mempunyai cabang ya, mempunyai cabang terarah. Jadi cabang-cabang dan batang pokok nanti sampai menuju job sudah ada. Dan ini saya proyeksikan untuk
bahan bogel ya, dan nantinya akan menjadi targetnya adalah mame, bonsai mame cendrawasih. Jadi tadi di depan saya sampaikan ya bahwa ini adalah program utamanya adalah mencangkok ya. Tetapi bukan hanya mencangkok, langsung mengarahkan cabang dan bagian batang pokok yang menuju top. Nah, nanti polanya seperti ini. Jadi ini pekerjaan ini sekali kerja untuk beberapa program ya, sekaligus program mengarahkan cabang, program batang pokok, dan juga ya batang atas yang atau batang utama yang menuju mahkota. Selanjutnya saya akan memotong bagian luarnya sebelah kanan dan sebelah kiri untuk memecah batangnya. Jadi batang bagian luar akan saya pecah dan saya gorok kurang lebih sekitar 1 cm kiri kanan ya. Jadi saya berharap pecahan ini nanti akan membogel ya. Untuk penyembuhan luka bogel dari pecah batang jenis cendrawasih pasti sangat lama ya. Untuk jenis sancang saja itu kalau pecah batang, program bogel pecah batang itu pun tidak sembuh ya, apalagi dengan cendrawasih. Tapi jenis cendrawasih ini ada kelebihannya. Jadi walaupun dia lukanya tidak sembuh, nanti akan tertutup dengan akar-akar baru. Jadi tersamarkan dengan tumbuhnya akar-akar baru, kemudian bekas lukanya itu akan tertutup oleh akar gitu. Jadi tersamarkan. Nah, ini sudah saya pecah. Dan saya sudah pasang pasak ini. Nanti akan bisa dilihat di zoom. Saya pasang pasak ya. Ini saya potong dulu ya. Nah seperti ini. Kemudian saya akan pasang yang keduanya. Tadi sudah saya potong dengan gergaji. Nah ini saya cungkil dengan menggunakan pisau. Jadi memang untuk jenis cendrawasih ini sangat spesifik ya, sangat berbeda dengan jenis kimeng maupun jenis sancang ya. Untuk pembentukan bogel tidak bisa dengan model stek. Jadi meskipun steknya itu stek batang ya, stek batang seperti sebesar pulpen begitu, nanti ditanam itu yang tumbuh itu 1 titik ya, 1 titik tumbuh. Kemudian 1 titik itu tumbuhnya banyak merumpun seperti bambu. Itu jenis cendrawasih seperti itu. Dan bagian atasnya itu biasanya tuh mati ya. Batang atasnya itu mati, kemudian yang tumbuh itu 1 titik saja, kemudian tumbuh merumpun. Nah, itu. Nah ini seperti ini ya. Ini sudah selesai pecah batangnya, penampangnya seperti ini. Nah ini nanti akan menjadi cabang pertama ya. Ini akan menjadi cabang pertama. Nah ini saya sekarang tinggal pasang cangkok ya, akan saya belah. Saya menggunakan media cangkok kemasan atau MCK. Ini belah bagian tengah. Menggunakan MCK ini sangat mudah dan sangat menyenangkan ya, karena sangat praktis ya, praktis dan sangat ekonomis. Tetapi daya tumbuhnya 100% ya. Saya belum pernah menggunakan MCK yang gagal. Nah ini bagian ini harus diratakan dan
betul-betul menutup bagian yang tadi yang dipotong tadi. Saya optimis untuk jenis cendrawasih ya. Jadi jenis cendrawasih kalau dia luka itu langsung berakar ya. Kemudian kalau dipecah pun dia akan berakar. Jadi mungkin kelebihan dari jenis cendrawasih ini dibandingkan sancang ya. Kalau sancang pecah batang ya seumur-umur dia akan pecah, akan melongo begitu, akan terbuka. Tapi untuk jenis cendrawasih tidak, karena nanti dia akan tumbuh akar dan akan menutupi lubang itu. Jadi kambiumnya tidak sembuh, tapi bekas pecah batangnya itu akan tertutupi dengan akar ya. Jadi akar baru akan menutup ya. Jadi tersamarkan begitu. Sebetulnya bukan kambiumnya yang sembuh, tapi lubang pecahannya itu akan tertutup dengan akar-akar. Jadi untuk jenis cendrawasih ini memang spesifik ya. Meskipun dia tidak punya getah, tetapi akarnya sangat subur. Oke, teman, ini sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan programan yang kedua. Nah, untuk jenis programan kedua ini nanti beda dengan yang pertama tadi. Nah, ini akan menjadi cabang pertama, teman-teman. Ini akan menjadi cabang pertama. Ini saya buka dulu kawatnya, karena ini pernah saya kawati dulu sebelumnya. Nah, ini nanti akan menjadi cabang kedua. Ini saya lengketkan sengaja, saya gabungkan ya. Tadi tidak terekam di kamera, saya sudah lukai. Penampang yang akan saya satukan dan ini saya ikat. Jadi program kali ini memang spesifik ya. Jadi untuk jenis cendrawasih karena sudah ada calon cabang-cabangnya ini, jadi mencangkok untuk mendapatkan perbanyakan bahan sekaligus mengarahkan cabang. Nah, ini cabang pertama, ini cabang kedua. Nah, ini menjadi yang satunya ini menjadi top nanti. Jadi ini menjadi cabang kedua dan ini akan saya wiring sekalian, teman-teman. Sebelum saya cangkok saya wiring, dan yang menuju top ini saya lukai dulu. Jadi penampang yang akan saya gabungkan, lukai itu hanya membuang kulit kasarnya ya. Jadi kulit kasarnya dibuang dulu. Setelah saya lukai, ini akan saya ikat ya. Saya ikat. Untuk ikat boleh menggunakan apa saja, teman-teman ya. Bisa kawat, bisa tali, bisa menggunakan atau tali-tali yang lain ya. Jadi ini nanti akan menuju top, teman-teman. Untuk saat ini saya akan membuat ya video dengan durasi yang cukup panjang. Sepertinya akan menjadi video terpanjang di channel ini, teman-teman. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya rasa cukup, sudah cukup kencang. Dan ini nanti tinggal mengarahkan juga ya. Ini kemudian saya akan wiring ya. Untuk cabang pertama dan cabang kedua ini akan saya wiring sebelum pencangkokan, jadi supaya mudah ya, mudah dan praktis. Jadi saya wiring sekalian yang calon cabang ya. Jadi cabang pertama dan cabang kedua saya wiring sekalian untuk mengarahkan. Ini nanti kalau subur, ini tunasnya banyak. Ini cabang pertama, ini cabang kedua, dan ini menuju top. Maaf ya, tertutup kamera karena kebetulan saya sendiri, jadi suaka kamera. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi punca yang bagus ya untuk mame cendrawasih. Ini saya kerat dulu
sepertinya kurang kuat ya. Pakai pisau saja yang pasti kuat. Untuk jenis cendrawasih dia tidak punya getah ya, jadi kalau pecah batang dia tidak akan sembuh, tetapi luka yang menganga itu akan tertutup dengan akar-akar baru yang tumbuh, jadi tersamarkan begitu. Beda dengan jenis kimeng ya, jenis kimeng pecah batang dia akan sembuh dan lukanya itu akan tertutup kambium kembali. Kalau untuk jenis cendrawasih dia lukanya tidak tertutup ya. Kemungkinan bisa tertutup kalau kondisinya sangat subur, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalau bekas potongan tunas bagian atas itu dia tertutup dia. Tapi kalau pecah batang sangat sulit untuk sembuh atau tertutup kembali dengan kambium. Sebagaimana halnya sancang ya. Sancang kalau pecah batang, setek pecah batang ya tidak pernah akan sembuh itu. Dan itulah kekurangan dari sancang. Jadi seperti ini posisinya nanti. Ini pun, nah ini mahkota. Nah seperti ini. Mencangkok menggunakan MCK ini sangat menyenangkan ya, karena sangat praktis dan ekonomis. Nah ini seperti ini sudah saya bersihkan kambiumnya. Yang satunya ini pecah batang dan yang satunya bukan pecah batang atau cangkok biasa. Nanti kita akan lihat setelah panen ini, nanti akan saya lihat ya komparatifnya seperti apa ya, masing-masing bahan ini. Nah, ini seperti biasa, nyangkok seperti biasa ya. Jadi tadi yang sudah saya kupas ini langsung saya tutup dengan media cangkok kemasan ya. Media cangkok kemasan ini berbahan baku kokopit ya, kokopit yang sudah difermentasi, sudah direndam untuk menghilangkan zat tanin dan sudah difermentasi. Dari dia punya tingkat daya pertumbuhannya sangat bagus. Saya ikat 2 saja ya, menggunakan wiring nomor 0. Nah seperti ini teman-teman. Jadi hari ini kita mendapat, nah ini cabang pertama, cabang kedua, dan ini menuju top. Selanjutnya saya akan pasang tag name. Ini penanda saja ya, jadi penanda supaya saya tahu nanti untuk jenis cangkokan ini atau pekerjaan ini kapan akan menumbuhkan akar ya. Jadi untuk memudahkan, untuk mengingatkan. Di pekerjaan ini teman-teman, hari ini saya mendapatkan 2 bahan ya, 2 bahan, yang satunya pecah batang, yang satunya cangkok biasa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan sukses terusnya. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.